Quran Surat Al-Baqarah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum amanu wattaqaw lamassubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Padahal jikalau sekiranya mereka beriman dan bertakwa, sesungguhnya pahala dari sisi Allah lah yang lebih baik jikalau adalah mereka mengetahui. Artinya, kalaulah mereka langsung saja percaya kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan hidup dengan bertakwa, tidak hanya berkeras kepala dan asik dengan sihir, bahagia jualah yang akan mereka rasai karena pahala dari Tuhan. Bukankah pahala dari Tuhan itu lebih baik, lebih membawa keberuntungan daripada hanya sihir dan khayal yang tak menentu, sampai mempercayai bahwa nabi mereka sendiri, Nabi Sulaiman alaihissalam, telah kafir. Akan tetapi mereka tidak mau tahu itu. Mereka masih berkeras pada hawa nafsu dan mempertahankan ajaran-ajaran pendeta-pendeta mereka yang telah banyak memutar-mutar hukum menurut kemauan mereka sendiri. Dengan ayat-ayat ini, dua kesan yang kita dapat. Pertama, Al-Quran mempertahankan kesucian Nabi Sulaiman. Orang Yahudi mengakui bahwa Sulaiman adalah Rasul dan Nabi mereka, serta Raja mereka. Tetapi dengan semena-mena telah mereka katakan bahwa dekat matinya beliau telah murtad. Nabi Muhammad SAW membantah keras tuduhan jahat itu dengan Al-Quran, dengan wahyu ilahi. Dan dalam ajaran Muhammad SAW, semua nabi wajiblah dihormati dan tidak boleh dibedakan. Dan ini pun telah menjadi dasar itikad dalam Islam, bahwasannya sekalian Rasul itu yang diutus Allah membawa wahyu ilahi kepada manusia mustahil melakukan dosa besar. Apatah lagi dosa kembali menyembah dewa-dewa karena disesatkan oleh istrinya. Padahal seorang nabi diutus Tuhan ialah buat menghancurkan berhala. Kesan yang kedua ialah beberapa buku yang tersiar dalam kalangan kaum muslimin di zaman mundurnya yang mengambil khasiat dari ayat-ayat Al-Quran untuk satu maksud yang nyata-nyata sihir, untuk menawan hati perempuan atau pekasih, untuk memisahkan suami dengan istrinya, kebenci, untuk memukul orang sehingga pingsan atau mati sekali, untuk menutup mulut orang sehingga tidak berani membuka mulut ketika menagih piutang. Semuanya itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah ini bukan ketularan Yahudi di zaman Rasul yang dipukul demikian keras oleh ayat ini?